Salam kasih dan damai buat kita sekalian. Kita bersyukur dapat jumpa bersama lewat doa dan renungan pagi harian teraya. Kita masuk dalam edisi Jumat 11 Maret 2022. Firman Tuhan terambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tema kita saat ini adalah kewargaan dunia versi kewargaan sorga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Allah di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan buat hari yang baru, tubuh yang diberkati, napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami di pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan tak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Kami mau mendasari membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami, ya Roh Kudus, agar kami dimampukan memahami dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Jauhkan dari kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami. Nyatakanlah firman-Mu ya Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21 di bawah perikop nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kewargaan dunia versus kewargaan sorga. Siapapun manusia yang lahir ke dunia ini tentu memiliki kewarganegaraan sebagai identitas dirinya. Dengan identitas yang jelas, orang akan tahu dari mana ia berasal. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan menyatakan secara tegas bahwa identitas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup sebagai warga kewargaan di dalam sorga. Identitas ini yang seharusnya dipegang. Karena itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai kewargaan di dalam sorga, hidup kita harus memberi teladan dan bukan sebagai seteru salib Kristus. Rasul Paulus menggambarkan bahwa mereka yang hidup sebagai seteru Kristus, hidupnya hanya berfokus pada hal duniawi saja. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan dengan ini, mereka bermegah dan tidak merasa malu. Terlihat menyenangkan namun fana. Dan itu membawa kepada kebinasaan. Karena dunia ini memandang salib sebagai hal yang rendah dan tidak memiliki nilai. Namun sebagai kewargaan di dalam sorga, kita memandang salib Kristus sebagai hal yang mulia. Sebagai hal yang berharga yang harus kita pertahankan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Kita memang masih hidup di dunia ini, namun bukan berarti kita hidup sama seperti dunia ini. Kita ada di dalam dunia untuk menjadi berkat, menampakkan identitas kewargaan kita sebagai kewargaan di dalam sorga, yang terus memberi dampak yang baik kepada sesama. Tantangan tentu akan ada
dan akan terus ada di depan kita. Namun yang pasti bahwa Tuhan akan selalu meneguhkan iman percaya kita untuk tetap kokoh berdiri, memperjuangkan identitas kita, sampai Ia datang yang kedua kalinya dan mendapati setiap kita tetap setia. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Betapa kami mengagungkan Tuhan di pagi hari ini. Sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan, mengajarkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Allah. Kami mau yakin Tuhan, bahwa hidup ini terus dipeliharakan Allah. Jangan biarkan kami hidup di dalam kedagingan, namun tuntun kami Bapa, hidup di dalam perkenanan-Mu, agar kami memiliki identitas kewargaan di dalam sorga. Kami percaya Tuhan selalu merancangkan yang terbaik di hidup kami. Buatlah kami setia dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mau berdoa buat keluarga kami. Kiranya Tuhan peliharakan dan berkati di dalam melaksanakan seluruh aktivitas dan pekerjaan. Dijauhkan dari gangguan dan mara bahaya. Kiranya semuanya itu memuliakan Allah. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang berjuang dalam pendidikan. Tuhan pertambahkan hikmat dan kecerdasan bagi mereka. Tuhan menolong dan memberkati dalam setiap cita-cita mereka. Seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakan dan lindungi mereka hari ini. Seluruh jemaat-Mu dalam kondisi tua, menikmati hari tua, Tuhan berkati selalu memuliakan Allah. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang terbaring sakit, Tuhan lawat dan sembuhkan mereka. Yang bergumul Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang menikmati sukacita karena pertambahan usia sempurnakan syukur mereka. Mereka akan melihat di hidup ini anugerah terindah yang Tuhan berikan. Berdoa bagi pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok. Tuhan pertambahkan hikmat, boleh memimpin bangsa kami dengan baik dan damai. Hujan pertobatan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Kami mau percaya bahwa Engkau yang memegang kendali hidup kami hari ini, sampai Tuhan datang menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.